Halo anggotaku. Yang keempat, setelah resisten SNR, konfirmasi strong SNR, breakout, kalian udah mulai mengerti. Dan sekarang kita masuk pelajaran yang keempat, yaitu direction of market. Market ini terbagi kepada 3. Kalau kalian tahu, dia ada naik dan ada turun, ya. Di saat market nggak bisa naik, nggak turun, terbitlah ataupun adalah namanya sideways. Jadi kalian harus paham, di saat bukan uptrend ataupun nggak ada kenaikan, nggak ada penurunan, ada namanya sideways untuk kalian pahami. Oke, kita mulai dari sideways. Market akan bermain di area SNR yang terdekat saja, ya. Artinya market sedang bermain sideways, dia gak mampu untuk menembusi area resisten ataupun dia breakout untuk dia continue naik, ataupun dia terjadinya RBS untuk dia continue naik, ataupun SBR. Jadi dia gak mampu, jadilah dia sideways, dia gak mampu break resisten, gak mampu support. Itulah yang dibilang dengan sideways. Kebiasaan sideways ini digunakan oleh trader-trader yang scalpingan. Karena apa? Karena dia gak mampu kan. Di setiap resisten, kebanyakan scalper ini dia akan melakukan sell, dimana di saat support mereka akan mencoba buy, karena market belum ada jawaban, dia masih aja dalam kondisi sideways. Kita tulis di sini, ya. Supaya kalian tahu, biasanya scalper trader, scalper trader dia lebih suka dengan sideways karena dia bisa tapi nggak salah juga. Ini biasanya uptrend atau downtrend ini kebanyakan juga sideways bisa, tapi kebanyakan orang swing karena dia udah dapat satu direction, dia akan fokuskan kepada market yang lebih menaik. Ini adalah contoh resisten support. Market dia rata aja gitu, dia nggak ada perubahan. Oke. Sekarang kita masuk dengan uptrend. Uptrend ini adalah market sedang membuat kenaikan harga dari waktu ke waktu. Artinya dia sedang uptrend, dia sedang naik. Dia nggak ada rejection ke bawah, nggak ada. Dia inilah yang disebut dengan uptrend. Sideways begini, uptrend naik. Di sini market sedang membuat kenaikan dari harga waktu ke waktu. Di sini perlu ambil posisi buy saja. Artinya, oke, kita lihat contohnya di sini. Market datang dari bawah, ya, karena dia sedang uptrend. Dia sampai membuatkan satu resisten, ya. Ini resisten satu. Dia turun, dia breakout, membuatkan apa? RBS. Di sini kalian bisa implementkan RBS karena apa? Dia sedang uptrend, dia datang, dia retest. Jadi kalau dia turun, di sini bisa kalian untuk cari buy, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini untuk dia continue buy. Karena apa? Ini adalah uptrend. Kalau kalian udah mengerti sideways, oke, kalian bisa cari scalping. Ketika market uptrend, dia break resistance, kalian cari point untuk buy. Bisa jadi di sini untuk buy, di sini buy. Karena apa? Karena ini adalah point dia breakout. Kita adalah ini point support. Kalau dia tembus support, otomatis dia akan berubah trend menjadi downtrend. Mengerti? Oke. Kita lanjut dengan downtrend. Hampir sama uptrend downtrend, cuman uptrend ke atas, ini downtrend. Market sedang membuat penurunan dari harga dari waktu ke waktu. Artinya, ketika market turun memecahi area support dan dia datang lagi, dia break lagi support yang tadi baru aja terbentuk ini, itu sudah membentukkan satu downtrend. Yang penting dia udah memecahi support demi support, inilah pembentukan downtrend. Kalian harus ingat, minimal untuk kalian mau tarik satu trend line, dia harus ada 3 sentuhan. Minimal 2 lah. Maksimum 3 itu udah cukup solid. Ini contoh 1, 2, 3. Oke, 2 atau 3 kalian bisa tarik satu line untuk kalian buat, biasanya kita sebut dengan trend line. Inilah dengan trend line downtrend. Oke, ketika dia menembusi support, dia akan terus ke bawah. Dia retrace untuk kita cari continue buy di sini, continue sell, dan di sini juga bisa continue sell selagi dia belum memecahkan area trend line ataupun downtrendnya. Kita bisa fokuskan kepada sell. Ketika ada menembusi, kita bisa cari retracement untuk kita
counter dengan buy. Begitu pula dengan uptrend. Mengerti? Oke, kita lanjut. Pasti kalian tanya, Bang, kami perlu chart. Oke, kita pergi ke chartnya ya. Oke, di sini udah ada ya, udah ada satu contoh uptrend ataupun kita cari dulu, kita mulakan dengan sideways. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh sideways ataupun kita bilang market sedang sideways besar ataupun kecil. Kita coba pergi ke 4 hour. Oke. Oke, ini adalah satu contoh sideways ya. Ini adalah satu contoh sideways di mana kalian bisa lihat market itu dia sedang sideways lah, sedang nggak ada tujuan, sedang nggak ada konfirmasi. Nah, ini kalau kita lihat 4 hour ini, 4 jam ini sebenarnya sideways begini agak lama, tapi kalau kalian bisa dapat satu pergerakan yang besar. Nah, kalau kalian mau mendapatkan satu direction, kalian pastikan kalian pakai time frame 4H ataupun 4 hour, 4 jam ke atas supaya kalian dapat satu konfirmasi yang besar untuk kalian pegang sebagai direction. Nah, itulah pentingnya kita pahami direction of market. Oke, di sini kalian bisa lihat terjadinya satu sideways. Nah, di sini dia membuatkan satu support ya. Di sini resisten, di sini support, di sini support, di sini resisten, di sini resisten. Kenapa dia nggak mampu tembus? Karena dia bermain sideways. Kenapa kita bilang ini SNR? Karena dia banyak sentuhan. Kalian ingat, banyak sentuhan baru kita bilang ini solid SNR yang sah. Nah, kebanyakan orang pakai time frame H1 SNR, tapi dia nggak ada sebanyak sentuhan, hanya satu sentuhan. Dia coba sebagai SPR, kadang-kadang jadi, kadang-kadang nggak jadi. Namanya juga scalper. Oke, ini adalah contoh sideways. Dia nggak mampu tembus, market sedang ini berhari-hari, mungkin 2-3 hari dia sideways. Sampailah ada satu jawaban, dia tembus. Dan ketika dia tembus, disitulah datangnya, di sini adalah tembus, di sini datangnya area SBR. Tapi sekali sentuh, lihatlah berapa lama dia datang balik. Tapi pasti dia akan datang balik, nggak peduli berapa lama. Makanya setiap zona kalian yang udah backtest, kalian lihat aja zona itu apakah masih balik untuk kalian pakai. Karena apa? Karena di sini nggak ada pergerakan. Kalian harus pakai pergerakan sewaktu yang terjadi sekarang. Ketika dia udah tembusi pergerakan sewaktu, udah nggak ada resisten atau support, kalian balik backtest ke zone yang ada sebelumnya. Oke. Ini adalah contoh sideways. Sekarang kita akan pergi ke contoh uptrend. Oke. Oke, ini adalah contoh uptrend kita ya. Ini adalah contoh uptrend di mana kalian bisa melihat market sedang melakukan kenaikan. Nah, kalian tarik dari sini. Bentar ya. Bentar. Oke, trend line. Nah, trend line. Kalian tarik, ambil trend line. Kalian ambil ya, Kalian bisa lihat di sini ini adalah tren menaik ya, tren menaik yang sedang terjadi. Oke. Di sini kalian bisa lihat. Nah, di sini kalian bisa lihat adanya resisten yang ditembusi, oke. Di sini dia naik, dia tembus, membuatkan satu resisten. Ketika dia datang, dia retest sebentar, retracement, dia naik lagi. Dia naik, membuatkan satu new resisten dan resisten. Ketika dia turun, dia membuatkan satu RBS di area ini. Nah, ini kita udah bahas tadi di RBS ataupun dalam pelajaran RBS, tapi kita bisa kaitkan karena apa? Dia satu tren. Nah, ketika dia di RBS, dia datang, dia tembus lagi ke atas, membuatkan lagi satu trend line. Jadi apa yang kita perlu tunggu? Ketika dia menembusi area ini, dia breakout aja area resisten ini, bisa jadi dia perubahan tren ke bawah. Karena apa? Uptrendnya ini udah ditembusi. Karena kalau kita lihat di sini belum ada satu solid candle yang menembusi area uptrend. Oke. Sekarang terakhir kita cari downtrend. Ini downtrend ya, ini downtrend, tapi kita mau cari yang solid ataupun yang lebih mudah untuk kalian pahami. Tapi ini tren lagi menaik semua. Oke, kita pergi ke area ini. Nah,
Ini pun sama juga, walaupun dia sideways, ujung-ujungnya dia membuatkan satu downtrend. Oke, ini adalah contoh downtrend. Ini satu, tapi dia agak ini dia 1, 2, 3. Kita tarik 1, 2, 3. Oke, di sini adalah contoh downtrend. Nah, kalian bisa lihat adanya perubahan dari segi tren. Dari yang tadinya kita uptrend karena belum ada menembusi. Makanya dia nggak mampu untuk melakukan penurunan dulu buat waktu ini. Mungkin di time frame kecil ada, tapi di time frame besar agak sulit. Oke, kalau kita lihat di sini ya, di sini ada satu support ya, downtrend. Oke, dia udah dari resisten, dia datang, dia menembusi level supportnya ini. Ketika dia tembus, dia nggak berapa banyak datang, dia datang di sini membuatkan satu support di sini ya. Dia datang, dia tembus lagi di area ini. Supportnya ini ditembus, support ini ditembus, dan dia membuatkan new support. Jadi di sini kita lihat ada 3 sentuhan. Ketika dia tembus downtrendnya, terjadilah perubahan arah. Karena apa? Karena di sini dia udah datang support, dia membuatkan new support. Ketika new support terbentuk, terjadinya satu momentum melebihi beberapa 2 support ini ya, melebihi, dan dia retest sebentar untuk dia continue naik. Kalian bisa lihat ketika downtrend itu ditembusi, terjadinya perubahan tren. Makanya kalian harus tahu direction is the king ya, direction is the king. Ketika uptrend nanti dia perubahan arah akan membentuk satu downtrend. Ketika downtrend itu ditembusi, dia berubah menjadi uptrend. Sama juga ketika sideways adanya penembusan ke bawah akan terjadi downtrend. Ketika dia tembus atas, terjadinya uptrend. Sekian, pahami satu persatu. Kalau kalian nggak paham, kalian ulangi sekali lagi. Apapun ketua udah coba menjelaskan pelan-pelan sebaik mungkin. Kita lanjut di next video. Ciao.